Pernah nggak sih kalian merhatiin satu anomali besar di pasar saham yang benar-benar bikin garuk-garuk kepala? Nah, hari ini kita bakal ngebahas persis soal itu. Spesifiknya, pada PT Pakuwon Jati Tbk atau yang biasa kita kenal dengan kode saham PWON. Di explainer kali ini, kita nggak cuma melihat dari satu sisi aja. Kita bakal bedah tuntas divergensi arah yang mencolok di saham ini pakai pendekatan 360 derajat yang pastinya data-driven. Jadi, siapkan fokus kalian, karena insight ini bakal berharga banget buat portofolio kalian ke depannya. Oke, langsung aja kita bahas elephant in the room atau keanehan yang paling mencolok nih. Kalau kalian cek laporan keuangan kuartal pertama tahun 2026, laba bersih PWON tuh sebenarnya terbang, naik lebih dari 29% secara year over year. Solid banget kan? Tapi anehnya, pergerakan harga sahamnya di bursa malah nyungsep, kekunci di strong downtrend. Laba naik tajam, tapi kok sahamnya malah ditinggalkan? Ada apa sebenarnya di balik diskoneksi ini? Nah, buat ngejawab teka-teki itu, kita bakal pakai 4 sudut pandang. Pertama kita cek fundamental dan prospeknya, lalu harga wajar dan sentimen, lanjut ke analisa teknikal dan bandarmologi, dan pastinya kita tutup dengan strategi dan area belinya. Sip, kita mulai dari kacamata yang pertama dulu ya, yaitu ngomongin fundamental dan prospek bisnisnya yang menurut saya punya moat atau parit pertahanan yang unik. Cara kerja PWON ini emang beda dari yang lain. Alih-alih cuma murni jadi developer yang jual rumah, mereka tuh beroperasi layaknya quasi-REIT. Ibaratnya nih, mereka punya porsi pendapatan masif sekitar 75-80% yang bentuknya kayak gaji buta bulanan. Gaji rutin ini datangnya dari mana? Ya dari sewa ruang retail di mal-mal raksasa mereka, plus dari pendapatan hotel. Jadi mereka nggak harus ngos-ngosan jualan rumah baru tiap bulan cuma buat cetak laba. Kalau kita perhatiin data riset dari Sukor Sekuritas, kelihatan banget kan gimana segmen recurring income atau pendapatan berulang ini benar-benar mendominasi arus kas perusahaan. Struktur bisnis kayak gini tuh ibarat tameng baja. Ini yang melindungi PWON dari hantaman kelesuan siklus properti yang sering bikin emiten lain berdarah-darah. Logikanya gampang, saat daya beli properti lagi turun, orang-orang kan tetap aja pergi ke mall buat nongkrong, dan tetap butuh sewa hotel kan? Nah, poin krusialnya itu ada di kontras model bisnis. Coba deh kita jajarin PWON sama raksasa properti lainnya kayak BSDI atau CTRA. Kelihatan banget bedanya. Teman-temannya ini kan sangat bergantung sama penjualan proyek township besar dan cadangan lahan yang luas banget, yang mana sifatnya sangat fluktuatif ngikutin siklus properti. Sebaliknya, PWON ini mainnya defensif, stabil banget dan terbukti konsisten ngasih untung dengan return on equity atau ROE yang selalu double digit. Tapi jangan salah sangka, stabil itu bukan berarti stagnan loh. Mesin pertumbuhan mereka sama sekali nggak melambat. Di tahun 2026 ini ada katalis super besar dari ekspansi superblok mereka. Ada kelanjutan Kota Casablanca fase 4, terus peresmian Pakuwon Mall Semarang fase pertama. Ekspansi raksasa ini butuh capex atau belanja modal sampai 2,2 triliun rupiah. Belum lagi ada potensi angin segar dari makroekonomi, yaitu proyeksi pemangkasan suku bunga BI sebesar 50 basis poin. Jelas ini bakal jadi sentimen positif yang gede banget buat sektor properti. Oke, sekarang kita geser ke kacamata kedua kita. Yuk kita lakukan reality check untuk valuasi dan sentimen pasarnya saat ini. Angka Rp620 ini bukan angka sembarangan ya. Ini adalah target harga wajarnya Sukor Sekuritas buat saham PWON. Coba deh bandingin sama harga perdagangannya belakangan ini yang sempat terpuruk di level 316. Target angka ini tuh nunjukin potensi upside atau kenaikan yang nyaris mencapai 96%. Gila nggak tuh? Hampir 2 kali lipat. Terus, kalau kita zoom out sebentar buat ngecek pandangan konsensus pasar secara lebih luas, hasilnya juga searah kok. Modal konservatif aja masih naruh target di 480. Konsensus rata-ratanya di 543, dan yang optimis ada di kisaran 620-640. Jelas banget kan? PWON saat ini lagi didiskon terlampau dalam kalau kita bandingin sama nilai intrinsik aslinya. Lantas, gimana dengan sentimen pasarnya? Ingat nggak di awal 2026 kemarin sempat ada roller coaster retail yang FOMO berlebihan karena narasi spekulatif PWON bakal jadi the next money. Harganya sempat loncat tapi ujungnya koreksi. Nah lucunya, kalau kita lihat data institusi yang nggak gampang kemakan hype, raksasa global kayak JP Morgan justru diam-diam mulai ngasih rating overweight buat sektor properti. Mereka gerak murni karena fundamental dan laba real yang terus bertumbuh, bukan karena narasi spekulatif. Lanjut ke kacamata ketiga. Ini bagian yang paling ditunggu-tunggu biasanya. Kita bedah analisa teknikal dan realita bandarmologinya di lapangan. Meskipun fundamentalnya cakep banget, kita harus realistis. Secara teknikal, kondisinya butuh kehati-hatian ekstra. PWON saat ini lagi nyungsep parah di strong downtrend. RSI-nya nyentuh 20,7, yang artinya ini udah benar-benar oversold atau jenuh jual akut.
Area support terdekatnya ada di kisaran 308 sampai 316. Intinya, jangan jadi pahlawan kesiangan yang nebak-nebak bottom harga atau asal ngejar breakout. Tapi, nah ini tapinya nih. Kalau kita lacak dari kacamata bandarmologi, faktanya menarik banget. Di saat retail pada panik dan cut loss, institusi-institusi besar justru santai dan gak buang barang. Malah kelihatan ada indikasi fase turnaround. Pemain-pemain raksasa ini diam-diam ngumpulin barang dan akumulasi di level support yang udah murah meriah ini. Makanya, prospek pergerakan dananya sekarang itu dari netral cenderung mengarah ke positif. Nah, kita sampai di kacamata terakhir. Dari semua data tadi, action plan alias strategi apa nih yang paling pas buat kita? Buat kalian para trader jangka pendek yang mau manfaatin pantulan atau technical bounce, area beli yang lumayan aman ada di 308 sampai 320. Target take profitnya di 336 sampai 344. Tapi awas, wajib pasang stop loss ketat kalau jebol di bawah 305. Nah, beda cerita buat kalian yang value investor. Strateginya adalah nyicil atau akumulasi bertahap. Nggak usah FOMO, cicil perlahan mumpung harganya lagi di diskon gede, di rentang 300 sampai 340, sambil nunggu valuasinya balik ke normal. So, setelah dengerin bedah tuntas 360 derajat ini, pertanyaannya balik lagi ke kalian. Dengan muat pendapatan berulang yang begitu stabil, di tengah diskon teknikal dan valuasi yang lagi dalam banget kayak sekarang, apakah PWON ini layak buat dijadikan core holding di portofolio properti kalian? Coba dipikir-pikir lagi, dan pastinya selalu sesuaikan sama risk profile masing-masing ya. Terus semangat risetnya, dan sampai jumpa di bedah emiten berikutnya.